Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci dan dalam alam semesta, serta dalam hidup kami. Inilah permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini Gereja Semesta memperingati Santa Maria Ratu Rosario. Peringatan ini ditetapkan oleh Paus Pius ke-6 setelah tentara Katolik menang dalam peperangan melawan tentara Hizbullah yang memiliki kekuatan lebih besar. Dalam pertempuran itu, para pasukan Katolik meminta pertolongan dan doa Bunda Maria melalui rosario yang mereka gunakan. Sebagai penghormatan kepada Bunda Maria yang telah membantu pasukan Katolik, maka Paus Pius ke-5 menetapkan tanggal 7 Oktober sebagai peringatan Santa Maria Ratu Rosario. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini berkisah tentang seorang Samaria yang baik hati. Orang Samaria itu dikatakan sebagai orang yang baik karena ia mau menolong orang Yahudi yang menderita karena baru saja dirampok. Setiap orang yang membantu sesamanya dengan tulus adalah orang yang baik. Namun siapakah sesamamu itu? Apakah sesama kita hanyalah orang-orang yang sebangsa dengan kita? Apakah sesama itu hanyalah orang-orang yang dekat dengan kita saja, seperti keluarga, tetangga, sahabat, atau kenalan-kenalan kita? Dalam Injil hari ini, lewat perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, kita disadarkan tentang makna sesama. Sesama kita bukanlah hanya orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang dekat dengan kita, atau hanya mereka yang sebangsa atau sesuku dengan kita. Melalui kisah Injil hari ini, jelas bahwa sesama itu bukan hanya orang yang dekat atau kita kenal saja.
Sesama kita adalah semua orang tanpa dibatasi oleh latar belakang, suku, agama, bangsa, atau ikatan keluarga. Berbuat baik kepada sesama berarti berbuat baik kepada setiap orang yang membutuhkan pertolongan kita. Seperti orang Samaria itu, kita pun diajak untuk menunjukkan belas kasih kepada mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Orang Samaria adalah orang yang dibenci dan dianggap hina oleh orang Yahudi, akan tetapi meski orang Samaria itu dibenci, ia tetap berbuat baik kepada orang Yahudi. Pesan bermakna dari kisah Injil hari ini ialah tentang melakukan kesempatan baik. Yesus berkata kepada ahli Taurat, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Perkataan ini diucapkan Yesus setelah mengajarkan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati kepada ahli Taurat. Si ahli Taurat mengetahui bahwa ia harus meniru teladan orang Samaria itu karena orang Samaria telah mengambil kesempatan untuk berbuat baik, sedangkan dua orang pertama tidak mengambil kesempatan baik itu. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, lewat bacaan hari ini, kita pun diajak untuk menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan melakukannya dengan tulus serta penuh kepedulian dan kasih, meskipun mereka tidak sebangsa, seagama, sekelompok, atau sependapat dengan kita. Perbuatan-perbuatan baik itu dapat dilakukan di tempat kita masing-masing, seperti di sekolah, rumah, ataupun tempat kita kerja. Caranya ialah dengan membantu teman yang lemah dalam akademik, membantu tugas teman kantor yang belum selesai, dan lain-lain. Semoga sabda Tuhan hari ini membantu kita untuk tetap berkomitmen dalam melakukan kesempatan-kesempatan yang baik. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkaulah pencipta segala sesuatu. Mampukanlah kami untuk selalu bersyukur atas segala karya-Mu dalam hidup kami, dan bimbinglah kami untuk menggunakan waktu serta semua anugerah-Mu dengan sebaik-baiknya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.